Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Biasanya di Indonesia ada sebuah kebiasaan ketika sebuah gedung dibangun. Biasanya pertama-tama dimulai dengan upacara syukur peletakan batu pertama. Biasanya pejabat diundang untuk meletakkan batu pertama. Lalu biasanya pendeta diundang untuk mendoakannya, karena dianggap peletakan batu pertama ini sebagai dasar segala sesuatunya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab punya istilah yang sangat menarik tentang batu yang penting ini, yaitu batu penjuru. Memang konsepnya sedikit berbeda, karena di dalam bangunan zaman dulu ada satu titik di mana batu itu sangat menentukan, dan itulah yang pertama kali diletakkan sebagai dasar. Nah, kemudian setelah itu ditaruh lagi di atasnya sebuah batu penjuru lagi yang akan menopang kondisi seluruh bangunan itu, sehingga ketika batu penjuru ini diangkat atau batu penjuru ini dihancurkan, maka kondisi bangunan itu dalam keadaan yang sangat rapuh. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa hidup Kristen kita bukan sekedar diselamatkan, tetapi ketika kita diselamatkan, kita dari batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, kata Alkitab, kita diambil Tuhan, dipersiapkan, diperlengkapi, diproses, dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi batu penjuru yang mahal. Dan sebagai batu penjuru yang mahal, berarti keberadaan kita dimanapun sangat menentukan tentang damai sejahtera, tentang terang Kristus. Makanya Alkitab berkata kamu adalah terang dunia. Makanya Alkitab jelas berkata bahwa kamu adalah garam dunia. Berarti kehadiran kita seharusnya menjadi kehadiran yang membawa berkat bagi setiap orang di sekitar kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini memang kita sedang membahas tentang batu penjuru yang mahal. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menarik untuk kita pelajari dalam 1 Petrus pasal 2, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, dikatakan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-6 sampai 10. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan satu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihaninya, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Jadi jelas dalam ayat-ayat bacaan ini kita bisa pelajari bahwa Kristus adalah sebagai batu penjuru kita.
Nah, setelah Kristus sebagai dasar batu penjuru kita, maka kemudian kita diangkat oleh Kristus untuk menjadi batu penjuru selanjutnya yang menopang seluruh bangunan, sementara kita sendiri sebetulnya ditopang oleh Kristus. Nah, pertanyaannya di sini, mengapa Kristus sebagai batu penjuru yang mahal mengangkat kita juga menjadi batu penjuru yang mahal, sementara tadinya kita adalah batu, kata Alkitab, yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Nah, pertanyaannya, kenapa kita disebut sebagai batu penjuru yang mahal? Nah, sudah lihat pada ayatnya yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi jelas Alkitab mau tekankan kenapa kita mahal. Karena kita sebetulnya terpilih oleh Tuhan. Nah, ini bukan soal mengapa kita terpilih. Ini soal siapa yang memilih kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sama dengan seorang anak raja yang pergi ke desa dan mencari permaisuri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan soal kenapa dia terpilih. Karena mungkin dia hanya seorang gadis desa. Tetapi persoalannya siapa yang memilihnya. Karena yang memilihnya seorang pangeran, yang memilihnya adalah seorang anak raja, maka apa yang terjadi? Kemudian gadis desa itu akan diangkat menjadi permaisuri. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, begitupun kehidupan kita. Siapa kita? Kita kan orang berdosa. Siapa kita? Kita kan sebetulnya orang yang gak layak. Siapa kita? Kata Alkitab, kita batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Batu yang gak berharga, batu yang gak punya nilai, gak punya arti, karena sudah terlalu banyak kegagalan dalam hidup kita. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemudian Kristus memilih kita, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, memilih kita. Dan karena dia pilih kita, berarti dia perlengkapi kita. Karena dia perlengkapi kita, berarti dia beri kuasa buat kita. Karena dia beri kuasa buat kita, dia sertai kita selama-lamanya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa batu penjuru itu mahal? Kenapa kita mahal di hadapan Kristus? Yang pertama, karena kita adalah bangsa yang terpilih. Yang kedua, kalau saudara lihat selanjutnya dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Lalu kemudian apa? Imamat yang rajani. Ada dua kata di sini, ada imam, ada raja. Nah, imam itu bicara tentang hubungan umat dengan Tuhan. Raja itu bicara tentang hubungan manusia dengan manusia. Nah, di sini Alkitab sedang mau bilang waktu kita menjadi bangsa yang terpilih, maka otomatis kita diangkat Tuhan kemudian menjadi imamat yang rajani. Artinya punya hubungan yang akrab, punya hubungan yang lekat, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tetapi juga pada saat yang bersamaan kita diberi kuasa untuk berkelimpahan. Kita diberi kuasa untuk dapat memerintah sehingga setan gak punya kuasa dalam hidup kita. Dosa gak punya kuasa dalam hidup kita. Kita punya kuasa untuk memerintah, menaklukkan, melepaskan. Karena Alkitab berkata, apa yang kamu ikat di bumi, terikat di sorga. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa kita disebut sebagai batu yang mahal? Yang pertama, karena kita adalah bangsa yang terpilih. Yang kedua, karena kita adalah imamat yang rajani. Tapi kemudian selanjutnya dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Dikatakan bangsa yang kudus. Artinya setelah kita dipilih oleh Tuhan, kita diangkat sebagai imamat yang rajani, baru Allah menguduskan kita. Lewat apa? Lewat rohnya. Lewat apa? Lewat firmannya. Lewat apa? Lewat tuntunannya dalam hidup kita. Sehingga kita makin hari mau makin menyenangkan Tuhan, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kekudusan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita gak bisa kudus tanpa Tuhan memilih kita. Ada banyak orang yang pikir, oh saya harus kudus dulu supaya Tuhan bisa pilih saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita harus kudus dulu sebelum Tuhan dapat memilih kita, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap kita akan tidak layak. Karena Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tapi sebaliknya, tanda bahwa kita dipilih oleh Allah berarti kita akan senantiasa dikuduskan oleh Tuhan. Karena setelah kita dipilih oleh Tuhan, maka Tuhan akan mulai mengangkat kita sebagai imam, artinya hubungan kita dengan Tuhan. Tapi juga sebagai raja, artinya kita jadi berkat di tengah sesama. Kita punya kuasa untuk memerintah, bukan memerintah sesama di sini, tetapi dapat perintahkan kepada roh jahat, dapat perintahkan kepada dunia untuk gak bisa mengikat hidup kita. Persoalannya, sebelum kita diberi kuasa untuk menjadi imamat yang rajani, maka kita akan selalu terpengaruh, terombang-ambingan oleh
oleh dunia dengan segala kesenangannya. Nah, yang keempat, yang terakhir saya pelajari, kenapa kita disebut sebagai batu penjuru yang mahal. Masih di ayat yang ke-9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Artinya setelah kita dipilih, kita menjadi imamat yang rajani, kita dikuduskan oleh Tuhan, maka selanjutnya kita menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Artinya umat yang dibela oleh Tuhan, umat yang disayang oleh Tuhan. Oh, umat di mana Allah menyatakan segala-galanya. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita menjadi anak kepunyaan Bapa, maka otomatis segala kepunyaan Bapa menjadi kepunyaan kita. Seorang anak akan masuk ke dalam rumahnya membawa teman-temannya dan berkata, ayo duduk di rumah gua, ayo duduk di rumah saya. Ya kan? Kenapa? Karena pada rumah itu mungkin atas nama ayahnya, tapi apapun yang ayahnya miliki, kita pun miliki. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita adalah bangsa yang terpilih, kata Alkitab. Kita adalah imamat yang rajani, kita adalah bangsa yang kudus, tapi kita juga adalah umat kepunyaan Allah sendiri, di mana Allah bertanggung jawab buat hidup kita, di mana Allah cukupi segala keperluan kita, di mana Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang hari-hari ini sedang merasa tidak berharga, saudara-saudara yang hari-hari ini sedang merasa tertolak, saudara-saudara yang hari-hari ini butuh jamahan Tuhan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan saya mau berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman mereka, Tuhan beri semangat baru, Tuhan beri kekuatan, Tuhan nyatakan kemuliaan kuasa mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Kami percaya orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita tuh bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.